give you. Kami meruntuhkan setiap tembok-tembok keangkuhan manusia, tembok-tembok keangkuhan kami manusia. Kami robohkan dalam nama Yesus. Kami robohkan dalam nama Yesus. Kami runtuhkan dalam nama stronghold. Diruntuhkan kesombongan, keangkuhan, keegoisan kami. Diruntuhkan. Karabarabaya sika, karabarabaya sika. Karabatak, karabatak, karabaya sika. Uya rabatak, karabaya sika, karabarabarabatak. Karabatu, karabaya sika, rabatak. Tiara rabatak, karabaya sika, karabarabarabatak. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada di hadirat-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hidup kami ini untuk Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Dan kami belajar mematikan kepentingan kami sendiri. Untuk nama-Mu dihormati. Nama-Mu dimuliakan. Kami belajar menyampingkan agenda-agenda kami. Untuk menempatkan agenda Tuhan di tempat yang pertama dan utama, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat pagi, selamat tahun baru. Tahun 2022, hari pertama, dan kita hari ini bersyukur kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan mengenai kita tidak pernah berubah. Rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita harus pastikan kita ada dalam rancangan Tuhan ini. Haleluya. Haleluyanya rupa data GP dengan bunga api. Haleluya. Puji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Kita berdiri bersama. Ya. Sama-sama kita semua jemaat baca 2-3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Si Tuhan, silakan duduk. Mari kita sama-sama konsentrasi untuk mendengarkan firman pagi ini, menuju masa depan penuh harapan. Kita progresif sedang menuju masa depan. Masa depan kita itu ada dua. Masa depan dalam konteks kekinian, sampai kita mengakhiri hidup kita, dan masa depan dalam konteks kekekalan. Sejak kita mengakhiri hidup kita ke depan, itulah masa depan kita dimensi kekekalan. Ada orang berpendapat bahwa biarlah kita miskin di dunia, nanti kaya di sorga. Berarti masa depannya cuma di kekekalan yang dia maksud. Masa depan bukan hanya di kekekalan, tapi masa depan adalah masa depan di masa kini. Katakan masa depan di masa kini. Jadi maksudnya kalau saudara punya masa depan sorga, sudah pasti itu. Asal jangan tinggalkan Yesus. Jangan buang Yesus. Jangan lupakan Yesus. Saudara pasti masuk sorga. Apapun latar belakang budaya, latar belakang agamamu, kalau engkau percaya Yesus, kau waktu mati pasti masuk sorga. Asal jangan buang dia, ya. Tapi bagaimana masa depanmu dalam hidup kini?
kekinian ada banyak orang percaya Yesus tapi tidak punya masa depan di masa kini. Masa depan di masa kini turut ditentukan oleh banyak faktor. Sudah Tuhan rancang, katakan Tuhan sudah rancang. Tuhan sudah rancang, tapi bagaimana dia terjadi secara realita, bagaimana dia jadi kenyataan di hidup kita, itu faktor-faktornya. Satu faktor Tuhan tidak berubah, tapi faktor kita yang harus selalu dikonfirmasi agar tidak berubah. Katakan amin. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa menuju masa depan kita makin penuh harapan kalau kita tetap tinggal dalam Kristus. Dan Kristus tetap di dalam kita. Tanpa ini masa depan yang kekekalan itu tidak ada. Masa depan kekinian juga tidak ada. Jadi tak ada harapan. Tidak ada yang bisa kita harapkan kalau kita tidak tinggal tetap dalam Yesus. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. Ayat ini sangat terkenal. Ayat 7 orang senang sekali baca. Ya. Ya, haleluya. Ya. Ya. Amin. Ya, jelas poin pertama, katakan haleluya. Kau tidak bisa berharap masa depan cerah, silakan duduk. Ya, lupa duduk. Kau tidak bisa berharap masa depan cerah kalau engkau keluar masuk dengan Tuhan Yesus. Atau Yesus tidak tinggal. Ayat ini, jika kamu tinggal, ya. Jika kamu tinggal, kekristenan intinya adalah, katakan kekristenan, semuanya, kekristenan intinya adalah Kristus dalamku dan aku dalam Kristus. Ya, ini inti kekristenan. Ingat baik-baik, Kristus dalam kita, tapi kita juga harus ada terus di dalam Kristus. Bagaimana? Kristus itu representasinya adalah firman. Katakan firman. Allah oknum kedua adalah Allah yang adalah firman atau firman Allah menjadi manusia. Itu sebabnya disebut inkarnasi. Dia menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Nah, firman yang rema, firman yang logos, firman yang rema, keduanya adalah representase kalau Yesus ada dalam kita atau tidak. Lihat firman ada dalam kita atau tidak. Haleluya. Jadi kalau firman tinggal dalam kita, kelihatan pada apa yang kita ucapkan. Kelihatan kedengaran maksud saya, apa yang kita ucapkan. Dan kelihatan pada apa yang kita kerjakan. Itu membuktikan firman dalam kita, kita dalam firman. Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Di luar itu tidak ada harapan. Ya, tidak ada harapan. Cuma pemberi harapan kosong ada, PHP selalu. Karena harapan kita hanya ada satu. Sumber harapan yang tidak pernah dapat diubah, tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aminnya beberapa saja. Hanya Dia sumber harapan kita. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita harapkan, hanya Yesus. Jadi masa depan kita makin penuh harapan kalau, katakan kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus tetap di dalam kita. Ini jelas, saudara. Janganlah berharap lagi kalau memang saudara tidak lagi cinta Yesus. Tidak usahlah saudara taruh harapan apa-apa pada Tuhan karena ini hukumnya. Kalau engkau tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Ini ayat sederhana. Orang suka pakai kata mintalah apa saja. Orang suka sekali itu kata mintalah apa saja. Tapi prerequisite atau the conditional sentence-nya, kalimat bersyaratnya atau klausa di sini adalah jika kamu tinggal di dalam aku. Artinya jika kamu tidak mau, kita mau tinggal dalam Tuhan harus keputusan kita, bukan? Katakan amin. Tuhan tidak pernah menarik dan maaf. Tuhan tidak pernah membembeng orang dengan telinga dan bawa ke gereja, bukan? Tidak pernah, saya belum pernah lihat. Kalau ada seperti itu, saya juga, Tuhan, masa orang dibembeng oleh Tuhan, saya tidak. Tapi Tuhan memberi kesempatan, carilah Tuhan. Datanglah pada Yesus.
Kalau saudara tidak lakukan, maka saudara tidak bisa berkata, harapanku adalah Yesus. Karena Yesus bilang, kamu harus tinggal dalam Dia. Kalau tinggal dalam Dia, maka Dia tinggal dalam kita. Amin. Kalau Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia, kita tetap, katakan tetap. Tetap itu artinya kau jangan datang dan pergi sesuka hatimu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu berarti kau tidak tetap. Saya sharing dengan seorang ibu tadi, mari menetap. Kalau di sana, di sana. Kita dukung. Tapi kalau di sini, jangan ke sana. Supaya kita tetap. Kalau Yesus, sekali Yesus tetap, Yesus jangan pindah ke lain hati. Jangan ada yang lain selain Yesus. Baru ada harapan. Mengerti? Saudara memahami apa yang saya jelaskan? Tidak ada harapan selain di dalam Yesus. Jadi masa depan kita makin penuh harapan kalau saudara makin pasti tetap tinggal di dalam Yesus, Kristus dalam kita dan kita tetap dalam Kristus dan kita berjalan bersama. Maka terjadilah yang namanya Allah Immanuel. Allah beserta kita. Kata Immanuel itu orang artikan Allah beserta kita. Tapi sebenarnya Immanuel bukan cuma beserta. Immanuel itu orang biasa bilang Allah menyertai. Menyertai berarti ada di samping kiri, ada di samping kanan, ada di belakang, ada di depan. Tapi kata Immanuel sebenarnya imanen kata bahasa Inggrisnya. Iman itu, imanu maksud saya. Itu berarti ada di dalam. Bukan hanya di kanan kiri, depan belakang, tapi di dalam. Katakan di dalam. Kristus sudah di dalam kita, bukan? Karena roh kita waktu lahir baru sudah memiliki roh Kristus. Haleluya. Dan roh itu sama dengan benihnya Kristus. Jadi dia tidak hanya menyertai mengawal. Kiri kananku ada Tuhan. Bukan itu saja. Tapi dia sekarang ada di dalam. Nah bagaimana dia yang di dalam itu beroperasi. Kasih firman dan roh kudus bekerja dalam kita. Maka harapan kita tidak harapan kosong lagi. Jadi berhentilah berharap kalau Kristus bukan oknum yang paling penting di hidup saudara. Berhentilah berharap kalau Kristus itu hanya cadangan. Haleluya. Tapi kalau dia satu-satunya harapan, satu-satunya andalan, engkau punya masa depan itu pasti. Karena rancangan Tuhan mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, hari depan penuh dengan harapan. 2022 adalah tahun yang penuh dengan harapan. Asal jangan pernah beranjak dari Tuhan Yesus. Dan kita tidak dapat berjalan sendiri, bukan? Kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan sendiri kita. Haleluya. Tidak bisa kita. Cuma bisa berjalan bersama Yesus. Coba Ibu Gembala pinjam handphonenya karena saya mau lihat teks lagu. F, coba F. Bantu yang tahu F. Haleluya. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kalau saudara mau berjalan sendiri silakan. Tapi tidak ada harapan. Tahu lagunya? F. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Minor-minornya enggak usah ya. Ku tak dapat jalan sendiri. Sama-sama. Tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku.
tangan, lelah dan letih. Minornya nggak usah pakai. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak sama-sama dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, katakan dengan iman. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuh, tolonglah daku, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ayat 5 tadi mengatakan apa? Yohanes 15 ayat 5 kalau tidak salah. Ayat 5 bilang, lihat ayatnya. Ya. Ya. Di luar aku, di luar Yesus, saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Saudara bilang pada dirimu sendiri, di luar Yesus, semuanya di luar Yesus. Semua, 2, 3, di luar Yesus, saya tidak bisa apa-apa. Haleluya, haleluya. Tanam di hati saudara, saya punya pesan firman buat saya sendiri, bahwa saya tidak bisa jalan tanpa Yesus. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Bahkan Yohanes pasal 15 ini, ayatnya yang kelima, sangat jelas. For without me, you can do nothing. Tanpa Yesus, kau bisa lakukan sesuatu, tapi semua yang kau lakukan itu nothing. Bagaimana bisa menjadi something? Kita yang nothing jadi something. Kita butuh Yesus. Tapi kita butuh Yesus bukan cuma butuh waktu kita sakit. Kita butuh Yesus bukan butuh waktu kita kekurangan. Kita butuh Yesus bukan karena kita ada masalah saja. Tapi kita butuh karena memang kita tidak bisa tanpa Dia. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Kalau seperti ini prinsip hidup kita, maka saudara, orang bisa kecewakan saudara. Orang bisa kecewakan apa yang engkau sudah harapkan tidak jadi kenyataan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Prinsipnya jangan pernah beranjak. Amin. Karena kau tidak bisa jalan sendiri. Yang sudah pernah coba jalan sendiri, katakan amin. Telah aku coba dengan akal budiku, namun semuanya, kita pakai bahasa Lea, hancur dan hancur. Waktuku panggil Tuhan, turut campur tangan. Tuhan, Kau maha mengerti. Saudara yang sudah coba-coba, jangan coba-coba lagi. Mari berjalan bersama Yesus. Haleluya. Yang kedua,
masa depan kita mau penuh harapan, makin penuh harapan, kalau kita mau bertahan untuk hidup jujur. Mazmur 37 ayat 37. Halo. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ya. Sebab pada orang yang suka damai akan Ya. ada masa depan. Ya. Haleluya. Ini kalimat menunjuk begini, kita potong ya. Perhatikanlah kepada orang yang tulus dan perhatikan lihat kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang seperti itu tulus dan jujur akan ada masa depan. Haleluya. Saudara, mari belajar jujur. Karena jujur itu ya, naik pisang, cookies pisang, cookies cucur. Naik di pisang, tak lucur-lucur. Jujur artinya kita tidak bicara bohong, tapi kita bicara sesuai dengan kenyataan. Kalau kita bicara tidak sesuai kenyataan, hidup kita akan galau, menderita. Nah, saya salah satu orang yang suka terbuka, walaupun sesuatu yang sebenarnya tidak boleh orang tahu, kadang-kadang kita sudah terus kasih tahu. Daripada saudara-saudara kita simpan sesuatu. Kalau saya mengatakan ya, saya sharing dengan seorang ibu tadi, saya belajar mengatakan ya, tidak, tidak. Supaya apa? Jangan kita berkamuflase. Nyanda kotek mar iyo kotek mar nyanda. Ya, itu banyak hal kita harus upgrade kita punya hidup. Upgrade artinya kita naikkan tingkatnya, naikkan level. Kalau memang suka ya suka, kalau tidak ya tidak. Supaya kita tidak jamin-jamin perasaan. Amin. Kalau saudara mau begereja di sini, ayo, haleluya. Kalau tidak, enggak, saudara, bukan kita satu-satunya yang terbaik. Kita mau jadi yang terbaik, tapi bukan yang terbaik kita di sini. Tapi saya percaya Yesus yang ada di sini adalah Yesus the best. Amin. Yesus yang terbaik. Itu sebabnya hidup jujur itu berpengaruh pada masa depan. Haleluya. Walaupun kalau kita terbuka jujur itu menyakitkan. Menyakitkan sekali. Tapi kalau kita jujur melegakan. Lega, haleluya. Kalau orang tidak jujur suka bicara yang berikut, yang tidak jujur suka membual, berlebih-lebihan. Tapi toples di rumah. Ada tak isi semua, Pak Gembala. Tak isi semua ada apa? Angin. Jadi membual itu berkata tidak sesuai kenyataan, tidak jujur. Akhirnya kalau orang mau pasiar, saudara terganggu karena apa? Jangan-jangan udah dapat tahu ini toples kosong. Ya. Jadi sebenarnya apa adanya. Itu lebih mudah untuk supaya masa depan. Sebab begini, kalau saudara misalnya saya disuruh isi bensin 200.000. Isi bensin 200.000 kemudian kita isi 150. Kan DP jarong yang ada tulis DP angka toh. Ya, kita isi 150, DP 50 kita taruh popoji, kita lapor Pak Bos. Bos sudah beres 150. Kita dapat 50 bukan? Tapi apakah itu berkat? No, itu akan membuat masa depan kita hancur. Karena terbiasa mengutil, terbiasa mengambil 50.000, 500.000, 5 juta, 500 juta, 5M. Akhirnya saudara, kita akan hancur oleh karena terbiasa tidak jujur. Bilang kiri kanan, mesti jujur. Haleluya. Jujur itu dalam arti kaitannya dengan masa depan. Kalau saudara tidak bisa dipercaya dalam memegang uang, siapa yang mau percayakan lagi uang pada saudara? Siapa? Tidak ada. Kalau saja saudara membeli sesuatu, setiap kali membeli sesuatu, setiap kali uang sisa, tidak pernah kasih tahu. Oh, uang sisa ini puji Tuhan. Haleluya. Masuk popoji. Saya harus berkata seperti ini karena kalau saya tidak kasih tahu nanti sayang ya. Saudara sudah bekerja bagus tapi bos tidak percaya. Bos itu lihat dari hal-hal kecil. Kalau kejujuran itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan, akhirnya kita bagus, hebat. Kita punya ekspresi emosi tidak gampang tersinggung, tapi orang tidak percaya dan orang cari orang lain untuk dipakai. Amin. Masih banyak orang baik, tapi orang jujur tuh
Perlu saudara dicari tahu, saya dan saudara ini jujur atau tidak. Tuhan bilang, kalau engkau tidak jujur dengan keuangan, itulah ukuran karaktermu. Ya, mau cari tahu orang jujur? Tidak usah bicara dia punya kata-kata, lihat bagaimana dia memperlakukan keuangan. Itu namanya orang jujur. Haleluya, open minded, open management dalam arti open dompet. Haleluya. Kalau engkau bilang, kita malah paling jujur sekota Manado, paling kurang Manado Selatan kita paling jujur. Tapi periksa keuanganmu, nanti ada audit, ya, kelihatan di situ errornya ada atau tidak. Jadi jangan dulu teori tinggi-tinggi sampai langit ketiga. Mari bicara dulu kejujuran keuangan. Bilang kiri kanan, kamu jujur keuangan? Kong, baku haga. Orang dua le sama. Saya tahu saudara-saudara pergumulan di keuangan itu tidak mudah. Tidak mudah sebab mamon adalah saingannya Tuhan. Oh, katakan mamon adalah saingannya Tuhan. Kau menyembah Tuhan, ya, tapi kau juga menyembah mamon. Karena mamon tidak bisa kau kontrol. Kau tidak bisa atur dia atur hidupmu. Maka engkau sedang menyembah dua Tuhan. Tidak bisa terjadi. Kau cuma bisa mamon di atas, Tuhan di kaki. Atau Tuhan di atas, mamon di kaki. Nah bisa dua-dua. Tuhan tidak suka bersanding dengan mamon. Jadi kalau saudara mau suka ada masa depan, latihan. Latihan untuk jujur. Halo suami, kalau uangmu kau bawa pulang 10.000, jangan kasih 6.000 kepada istrimu dan 4.000 kau bilang, memang cuma itu tapi gaji. Akhirnya bos transfer langsung Pak istri. Gara-gara cuma aja sampai 600. 400 nyanda. Bos transfer langsung. Gara-gara bos dapat iki ngana bakonti. Mau begitu? Nggak. Amin. Haleluya. Dengan Tuhan juga, dengan sesama, dengan Tuhan apalagi jujur. Kalau ini jujur bukan soal, gembala lebih bagus, lebih jujur. No. Kita semua progresif, harus terus bertumbuh. Next level in spiritual growth tahun lalu. Dan tahun ini kita lagi tambah, saudara-saudara. Dan hidup kita akan punya masa depan. Saudara-saudara saya mendengar nubuatan masa depanku cerah. Tapi kalau tidak jujur keuangan, biar dia penubuatan yang turun malaikat. Malaikat bilang cuma tersangkut di plafon karena berdoa. Karena jujur itu adalah jalan raya menuju masa depan. Kong, bala cuma orang tanta-tanta itu jujur. Om-om dah semua. Om, tanta, nona, nyong. Kalau tidak jujur kan saya sudah bilang tadi, ukurannya tidak ada lain. Keuangan. Katakan keuangan. Bilang kiri kanan, keuangan. Tidak ada orang di sebelah apa kemala. Paling tidak malaikat di sebelahmu. Dia bilang, yo cocok sudah. Saya tahu, iblis tahu tentang saudara dan saya. Amin. Saudara tahu, saudara, iblis juga tahu. Dan apalagi Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Jadi punya masa depan. Haleluya. Lukas 16 ayat 12. Dan masih di poin 2 ini. Firman Tuhan, Lukas 16 ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Kau tidak bisa setia pada harta orang lain yang dititipkan padamu. Bagaimana engkau setia dengan hartamu sendiri yang engkau bisa bebas atur sendiri? Mengerti ini saudara? Orang percayakan sesuatu saja, saudara tidak bisa menggunakan yang dengan baik, apalagi hartamu yang hakmu sendiri. Kau bisa atur sendiri toh? Semau gue, siapa yang menjadi hakim? Tidak ada, dirimu sendiri. Itu sebabnya quality, honesty, tahu honesty? Kejujuran, itu adalah quality saya, quality hidupmu. Haleluya. Clean, clear and pure. Fair in marriage, money, moral, money. Money bukan money. Marriage, money, moral, and motive. Saya bicara ini bukan soal apa, tapi saya bicara soal masa depan. Yang ketiga, saya tahu ada orang yang berdoa, Tuhan semoga gembala cepat selesai berkhotbah ini. Karena mau ada open ini, open heaven dan open heaven. Open heaven.
open house. Oke, Mazmur 37 lagi ayat 37. Poin 3, masa depan kita makin penuh harapan kalau apa? Firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ini ada dua variabel besar. Variabel pertama, jujur dan tulus. Dan variabel kedua adalah suka damai. Jadi variabel satu, tulus dan jujur itu ekivalen antara tulus dan jujur, persamaannya banyak. Sehingga dijadikan satu variabel, satu poin. Dan poin yang kedua, supaya masa depan ada, katakan masa depan ada. Saudara, kata ada itu penting. Semua kita akan masa depan ada. Kalau masih hidup masih ada, tapi masa depan jenis apa, kualitas apa itu persoalan. Jadi ada masa depan bukan cuma kita nanti mau bangun besok, bukan, tapi besok itu berkualitas. Mengerti? Masa depan saya sungguh ada juga, di penjara, Pak Pendeta. Itu masa depan juga, tapi di mana nanti di masa depan itu? Jadi masa depan sungguh ada, itu variabel kedua atau apa yang dibahas di sini soal masa depan, itu tuh salah satu yang kedua ya, adalah orang yang suka damai. Haleluya. Saya suka damai, tapi kadang-kadang damai tidak bisa tercipta kalau kita tidak komunikasi. Kita kalau tidak mau komunikasi, kita mau bilang kita so lapar. Nggak kira ini lapar ini soal gampang. Ini piring so pica berapa ini? Bukan piring yang pica yang orang bahas. Bagaimana solusi ya. Saudara, bagaimana supaya masalah bisa dicarikan solusi itu sederhana begini. Seringkali kita, kalau misalnya ini gelas, kalau ada taruh sini, siapa yang taruh mungkin tidak tahu. Tapi kita sentuh, kemudian jatuh. Waktu jatuh kita sering tanya bagaimana? Pengalaman kah? Siapa ada taruh ini gelas di sini? Siapa yang taruh gelas di sini? Sampai dia jatuh karena sentuh, saya sentuh. Pertanyaan untuk membuat solusi bukan siapa. Apa penyebab dia jatuh? Dan apa kontribusi saya sehingga gelas ini jatuh? Jadi jangan tanya mengapa dia ada di sini dan siapa penyebab barang ini ada di sini. Tapi tanyakan apa yang telah saya buat sehingga gelas ini jatuh dan pecah. Itu baru bisa memecahkan persoalan. Haleluya. Kalau kita cari orang lain pesalah, aduh banyak sekali saudara-saudara. Karena kuman di seberang laut itu tanpa kaca besar bisa kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata, secara teori makin dekat sebuah barang tidak terlihat. Apalagi kalau matamu, kau pernah lihat matamu? Tidak pernah kecuali di cermin. Saking dekatnya, barang yang terlalu dekat tidak bisa dicium. Penciuman saudara, kalau saudara pernah menciumi apa yang di dalam hidungmu? Tidak pernah. Nanti kasih jauh sedikit baru dapat cium. Sebab kalau dapat cium semua flow terus orang tiap hari. Betul? Jadi kalau saudara mau bicara soal suka damai, tidak bisa kita menuntut orang berdamai dengan kita kalau kita sendiri tidak mau berdamai. Ulangi, kita tidak bisa, dia kok ada bikin begini, gara-gara dia tapi rambut salah cukur, gara-gara, itu gara-gara tidak pernah kelar. Tapi belajarlah gentleman, kita tuh salah. Oh kalau kita bilang kita tuh salah, cuma orang yang suka masalah yang akan terus kejar. Kita tuh salah, oke. Selesai. Apa sudah lihat? Memang kita pesalah, maafkan saya. Cuma lain kali kami suami istri bilang begini, masa minta maaf? Kalau minta maaf yang sebenarnya kan, maafkan saya, maafkan saya. Tapi ada orang minta, kita minta maaf. Kita minta maaf berkali-kali kan ya kasih maaf. Gara-gara mana kita jadi begini? Haleluya. Berhentilah cari-cari orang pesalah. Sebenarnya orang lain salah itu kontribusi juga karena kita juga salah. Amin. Siapa suami marah-marah? Karena istri muka brot. Sudah baku salah sama orang. Karena suami pulang, istri cuma pakai daster. Daster harus kena mortir. Bocor sana, bocor sini. Soalnya tidak beda dengan tarapu. Kok marah-marah kenapa suami menjauh? Karena tuh bawa tarapu itu kasih mesti diatasi. Mandi juga, so 3 hari belum mandi.
Haleluya. Mari kita hidup damai. Saudara-saudara, yang paling susah berdamai itu begini. Gara-gara dia, tapi proyek batal. Berdamai bagaimana? Gara-gara dia, nyak datang, kita pi acara tak bongkar. Itu tuh mau berdamai itu susah. Tapi apapun saudara, damai itu harus dimulai dari kita. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung kamu, hiduplah dalam damai. Kalau tergantung kamu. Kalau tidak tergantung kamu, berarti tergantung dia. Dia bagi terus. Kamu pikir apa? Mari kalau tergantung kita, aja orang berdamai. Amin. Haleluya. Begitulah. Kalau saudara berdamai dengan istri atau suami, paling dia mau tanya, Pak mau makan di mana sebentar torang? Ada. Paling tidak bumi beringin di sebelah. Bumi nyiur. Haleluya. Yang keempat, kalau kita mau damai, menuju masa depan penuh harapan, bagaimana masa depan kita makin penuh harapan? Yang keempat, masa depan kita makin penuh harapan kalau kita mau terus berlari bersama Tuhan ke depan. Mau berlari, haleluya. Lupakan apa yang di belakang, amin. Aku melupakan segala yang ada. Baca dulu Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Saudara, orang yang tidak damai, tidak punya masa depan adalah karena orang berjalan di tempat. Tidak mau berlari, tidak mau move on, tidak mau maju. Silakan. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ya. marilah kita menekalkan semua beban dan dosa yang Ya. mengelilingi kita, Ya. dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan Mari kita melakukan berlari itu dengan mata. yang tertuju kepada Yesus, Ya. yang memimpin kita dalam iman, Dan dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. lihat ya, dari iman kepada iman. Kepada kesempurnaan. Terus. Dan dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia, Ya. yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yes. Apa maksudnya duduk di sebelah kanan tahta Allah? Yesus sudah finish. Perjuangan di bumi selesai. Dia kembali ke tahtanya. Dan kita kalau mau masa depan dalam kekinian dan masa depan dalam kekekalan, tidak ada jalan lain selain terus berlari. Terus berlari, amin. Terus press on to maturity. Atau kita terus bergerak seperti orang kalau mau start atletik, lari sprint 100 meter, bukan lari sprint. Lari 100 meter tidak ada orang peluk dada waktu start. Amin. Karena orang peluk dada untuk start di lari 100 meter, itu akan kehilangan sepersekian detik. Makanya yang penting jangan melewati garis, kita punya posisi press on, katakan press on. Supaya kita bisa ke masa depan, sebab kalau orang peluk dada, tunggu musim, tunggu orang bantu, tunggu orang dukung, tunggu orang support, tunggu orang hibur, tunggu gembala telepon, baru mau maju, tidak akan maju. Amin. Katakan tidak akan maju. Kalau kita sendiri tidak mau berlari, haleluya. Bayangkan kalau semua saudara mobil mogok dan saya mendorong, akhirnya mobil-mobilnya bisa hidup, tapi sesudah semua jadi hidup, saya yang fly dan flow itu pelaka, kalau fly terbang. Haleluya. Jadi kalau saudara mau melihat masa depan, jangan berdiam diri. Ulangi, jangan berdiam diri. Jangan masa bodoh. Jadi apa sudah. Nasi sudah jadi bubur, baking ke sana bubur ayam sekaligus. Bukan begitu hidup kita. Never give up. Amin. Tahun 2021 boleh gagal. Ya, semua kita pernah gagal. Tapi jangan berhenti berlari. Amin. Sekarang ambil posisi kembali berlari, bergerak ke depan. Press on to the finish. Kita terus mengarahkan, menekan diri untuk standby, untuk terus lari. Saat kita dapat tembakan pistol tanda start, bang, kita langsung lari. Kita tidak tanya apa bunyi tadi. So sampai orang tua baku tanya, siapa pakai pistol dan pinjam tadi? Pakai peluru kaliber berapa tadi? Siapa yang ada jubi ke sana pada dia? No, bukan itu. Kesempatan kalau start sudah bunyi pistolnya,
Kita gunakan ini. Tahun ini saudara, jangan ada yang istirahat. Katakan jangan ada istirahat. Berapa lama lagi waktu tersedia, roh masih tinggal dalam tubuh kita. Roh masih diam dalam tubuh, kesempatan itu kita tidak tahu. Tadi sebelum ibadah saya ketemu satu orang. Saya lihat ini rupa mabo, tapi enggak, seperti enggak mabo. Setelah kita dekati, ternyata ehabon. Dia hirup ehabon. Fly. Saya langsung bicara. Kamu orang Kristen? Ya. Saya kasih tahu kalau kamu maaf, kalau kamu mati sebentar, kamu tidak ada harapan masa depan. Kamu pasti binasa. Daripada sebab saya tidak tahu ketemu lagi kapan toh. Saya langsung bicara, kamu punya harapan sekarang. Siapa? Yesus. Yesus harapanmu. Tapi jangan menyerah pada keadaan. Mungkin engkau terlibat dengan ehabon, alkohol, ya tontonan-tontonan yang tidak baik. Dan engkau bercokol dan berputar-putar di situ dan engkau tidak bisa bangkit. Hari ini kabar baiknya. Tuhan lihat engkau masih ada di tahun 2022, berarti engkau masih punya kesempatan. Masih punya harapan. Nah sekarang mari berlari saudara-saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya kesempatan ini adalah kesempatan untuk berlari. Karena banyak penonton di luar sana bagaikan awan ayat 1. Saudara penonton itu cuma jago komen. Tapi waktu orang susah belum tentu orang tolong. Amin. Orang cuma komen. Saudara saya bercanda begini. Orang kalau lagi hebat semua orang bilang mantap. Puji Tuhan. Very good for you. Banyak terus. Tapi waktu orang terpuruk. Semua nada kota. Atau say goodbye. Ya, waktu kita lagi naik down, orang bilang, wih, puji Tuhan, boleh bantu kita sedikit proposal. Tapi waktu kita up down, apakah kita lagi terpuruk? Orang bilang, kenal apa dia? Enggak. Tapi kalau kita terkenal, kita hebat, wih, kita orang bersaudara, satu paham tuh orang. Kita Sony, dia Sony. Dikait-kaitkan. Tapi waktu itu ada masalah, kita enggak kenal apa dia. Padahal barang pinjaman belum saya pulang, banyak apa dia. Gara-gara apa? Orang yang namanya penonton cuma jago komen. Kita yang pemain dan pelari jangan terpengaruh dengan kata penonton. Orang lempar yang botol aqua, ambil itu botol, kau bawa kau minum. Haleluya. Kenapa? Mereka tidak membuat kita maju kalau cuma komen-komen dan kita terpengaruh dengan komen orang. Mata harus tertuju kepada Kristus. Teladan apa dari Kristus? Dia sudah di atas salib, kau orang bilang begini, kalau engkau anak Allah turun dari situ. Kalau Yesus emosional, dia bilang, kita bukan cuma bisa turun. Kita bisa piramas dengan leher. Kurang ajar ngana. Ngana kan tuh hari yang buta tadi saya sembuh toh. Kok ngana bicara begini. Ngana tuh hari yang lumpuh kasih minta tolong. Sekarang sobat jalan kok ngana bicara. Kalau kau anak Allah turun dari salib. Bukan cuma bisa turun ke siang. Kita bisa perintah di salib kok dia terbang di atas ngana kepala. Langsung hilang ngana kepala. Kalau cuma mendengar kata orang. Yesus tidak jadi batal naik di salib. Amin. Jadi kalau mau masa depanmu cerah, jangan dengar kata orang. Kalau orang itu mendukung engkau untuk akurat dengan Tuhan, dengarkan dia. Tapi kalau cuma menyonyere dan mencemooh, tutup telingamu bagi dia. Dia punya waktu bagi engkau. Kau bicara sana di kuburan. Karena itu beritamu, itu berita orang mati. Tapi bagi hari ini, kau punya gembala, punya orang tua rohani bilang, suka masa depanmu cerah, haleluya. Masa depanmu penuh harapan, haleluya. Mari terus berlari. Berlari, jangan menyerah. Haleluya. Jangan cuma karena orang lain lemah, kau turut lemah. Ini namanya arisan lemah. Ini giliran saya di tahun 2022. No. Lemah bukan arisan. Kalau orang lain lemah, itu urusan mereka. Sebab saya punya Yesus dalam hati saya. Sumber kekuatan terhebat yang pernah ada di muka bumi, baik yang di sorga, di bumi, di bawah bumi, ada dalam nama Yesus. Kalau kita bilang saja dalam nama Yesus, iblis lari sampai lompat pagar, sedang bale-bale. Apalagi kalau kita, Kristus bukan cuma di mulut, ada di hati kita. Ada di hidup kita. Betapa powerfulnya dia. Nah ini hebat bagi kita. Betapa hebat, beri tepuk tangan silakan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi mari kita berlari sambil mata kita tertuju kepada Kristus di ujung jalan sana. Karena dia sedang menanti berkata kalau kita tiba, sabaslah engkau hai koni manopo, STH yang setia. Kira tapi istri beban sadiki, ya satu karong tada.
Tapi kalau dia masih ada hari ini, semua karena anugerahnya diberikan pada kita. Semua karena Tuhan. Saudara kalau bilang malin buku, malin tuang palaka untuk tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang hidupmu. Jangan menyerah, jangan lihat ke belakang, amin. Ada Filipi pasal 3 ayat 13-14. Sabar saudara-saudara. Filipi 3 ayat 13-14. Firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menganggapnya, Tetapi ini yang kulakukan, aku aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. yes, Ayat 14, dan berlari-lari kepada berlari-lari kepada tujuan menjadi seperti Kristus. Terus. memperoleh hadiah, Ya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. panggilan sorgawi kita adalah menjadi seperti Kristus. Dan kita akan mendapatkan hadiahnya. Hadiah adalah kedewasaan rohani. Dan kedewasaan rohani kita bisa menghandle. Semua yang selama ini berat tiba-tiba jadi ringan. Karena kita punya kapasitas roh bisa menghandle semua yang berat. Dan hari ini kita bisa berlari, lepaskan beban. Beban-beban yang mengikat kita, lepaskan. Kemudian kita berlari. Yang kelima. Masa depan kita makin penuh harapan kalau kita mau menentukan pilihan yang baik. Mau menentukan pilihan. Sekarang banyak pilihan, saudara-saudara. Masuk gereja, nyanda. Masuk gereja, nyanda. Jadi orang jaga bikin begini. Masuk, nyanda. Masuk, nyanda. Masuk. Kemudian dia putar. Nyanda masuk, masuk. Nyanda masuk, masuk. Nyanda masuk. Oh, haleluya. Jangan berdasarkan itu. Pilihan ada di tanganmu. Pilihan untuk apa? Carilah Tuhan maka kau akan hidup. Haleluya. Ini pilihan ada di tangan. Kalau kau tidak memilih, masa depanmu tidak akan pernah ada. Kalau engkau tidak memilih, misalnya untuk bangun atau tidur, maka engkau tidak akan pernah mengalami sesuatu. Silakan baca Ulangan 11, 26, 28. Kita tidak lama tapi saya selesaikan ini materi ini. Tidak lama saudara ya. Firman Tuhan, Ulangan 11 ayat 26, 27, 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu Ya. yang kusampaikan kepadamu pada Terus. hari ini. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Ya. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya. Kalau orang kecewakan kamu punya dua pilihan, betul? Pilihan apa? Lemah atau kuat. Yang bisa membuat engkau pilih lemah dan pilih kuat, tetangga atau kau sendiri? Diri sendiri. Kami ada sampai hari ini karena kami memilih untuk tidak mau kecewa, untuk tidak mau menyerah. Itu pilihan. Tanpa pilih, tanpa memilih, katakan tanpa memilih. Engkau akan selalu status quo. Status quo itu, mau maju nyanda, mundur juga nyanda. Mau kuat dan Tuhan nyanda, mau lemah juga nyanda. Mau putih dan Tuhan nyanda, hitam juga nyanda. Jadi kalau nyanda hitam, nyanda putih, warnanya apa? Abu-abu. Kalau mau terang nyanda, gelap juga nyanda. Somu-somu. Sama dengan warna bajumu. Haleluya. Haleluya. Soalnya nak 0 derajat, belum sampai 180 derajat. Itu perubahan metanoia, 0 ke 180. Belum, saudara, sudah tinggalkan 0, tapi belum 180. Berarti masih tertinggal di 90. Ya, itu sebabnya pilihan ada di tanganmu. Saudara kalau mau lihat gereja, pilih gereja. Amin. Jangan tidak memilih. Kalau saudara tidak memilih, maka engkau ada di antara Anyer dan Jakarta. Haleluya. Dan engkau kalau senang di sana, engkau akan ke sana. Kemudian kalau susah di sana, engkau akan ke sini. Kalau susah di sini, engkau ke sana. Dan engkau akan ke sana dan kemari. Ketika Tuhan datang, kau tidak tahu kau di mana. Karena apa? Hatimu yang bimbang tidak dapat apa-apa. Jadi kita harus memilih. Katakan memilih. Kalau saya dikecewakan, saya punya pilihan. Saya mau jadi lemah atau saya mau jadi kuat. Kalau saudara ada di dilema,
makan buah si malakama, artinya sakit lambung akan muncul. Memilih setiap pilihan ada resiko. Kalau sudah jadi pelayan yang betul-betul pelayan. Kalau memang tidak mau jadi pelayan, bilang juga gembala, kita mau memberhenti dari pelayan. Dari setiap kali jadwal, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ini yang tidak ada kemampuan memilih ini. Katakan amin. Haleluya. Lebih baik saudara-saudara ya daripada ya dan tidak tahu jelas. Harus pilih ya. Setiap pilih ya ada resiko. Setiap pilih tidak ada resiko. Amin. Kalau engkau tidak mau pilih resiko, engkau akan seperti diombang-ambingkan oleh berbagai pertimbangan. Dan engkau tidak akan kemana-mana. Mau masa depan cerah? Tentukan pilihan-pilihanmu dari sekarang. Dan keputusan-keputusanmu menentukan masa depanmu. Kau mau kuliah di hukum atau pertanian, kau sudah mengalir-mengalir saja. Sementara kuliah pertanian, siapa ini mata kuliah hukum, udah keluar. Karena engkau mengalir-mengalir saja. Engkau harus pilih hukum atau pertanian. Saya dulu lulus di pertanian, tapi di wisuda di ladang Tuhan. Fakultas pertanian jurusan ladang Tuhan. Ada yang memang engkau tidak bisa pilih. Apa? Engkau tidak bisa pilih lahir dari papa mama siapa. Tidak bisa pilih, tidak bisa pilih. Tapi engkau bisa memilih untuk lebih setia kepada Tuhan. Engkau bisa memilih untuk lebih takut Tuhan. Engkau bisa memilih untuk lebih rajin melayani. Jangan saudara ditarik kiri, tarik kanan. Oleh karena perasaanmu. Kita punya perasaannya nak mood gembala. No, ini sistem paka-paka, sembunyi, pakai mood. Tidak ada mood itu. Karena mood itu datang dan pergi. Tapi hati kita harus memilih. Amin. Sudah tahu mood? Kita nak mood sekarang. Jadi ganti bagi kita. Nak mood kita. Di dalam Tuhan tidak ada mood. Karena mood itu perasaan. Tapi yang harus beroperasi adalah rohmu. Dan rohmu tidak pakai mood. Siapa pakai mood sekarang? Kita lagi nak mood. Jangan tengok-tengok apa kita. Haleluya. No, bukan mood. Bukan mood-moodan. Bukan moody. Ya, tapi kita di sini roh kita bergelora. Kurang mau tanya tempo apa tapi bagian gembala. Kita mau melayani sungguh-sungguh. Kita ingin tahu semua. Mau pegang gitar kita ingin tahu. Mau pegang keyboard kita ingin tahu. Mau pegang bass kita ingin tahu. Apalagi drum salah toki kita nanti. Mau biar juga kita pegang-pegang strom. Atur listrik. Tapi yang paling penting, jangan saudara status quo. Jangan penonton. Tadi jangan penonton. Jadi kita pilih. Mau sungguh-sungguh atau mau setengah-setengah. Kita pilih sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh bukan berarti tidak ada masalah. Sudah lihat senyum-senyumnya kami di mimbar ini. Sudah pikir beres semua. Semua kami yang bereskan. Bukan masalah yang bereskan kami. Kami bereskan mereka. Karena mereka memang tidak beres. Haleluya. Yang keenam. Masa depan kita akan makin penuh harapan. Kalau kita menghormati otoritas di atas kita. Nah ini banyak orang lupa. Halo. Hormat otoritas di atas kita menentukan masa depan. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sabar sudah mau selesai. Firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ya. Yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jaga baca nih ayat. Suka umur panjang lambai kalangan. Suka bahagia. Haleluya. Ada orang umur panjang tapi tidak bahagia. Artinya cuma panjang DP umur tapi tidak umur panjang. Ya, betul beda. Umur panjang dan panjang umur. Panjang umurnya. Usia bertambah tapi bahagia tidak bertambah. Karena salah satu faktor ayat 1 bilang apa? Ayat 1 bilang begini. Ayo munculkan ayat 1-nya, baca. Hai anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haleluya. Saya baru temukan. Saya ternyata selama ini tidak punya bapak. Sekarang saya punya bapak. Saya belajar taat. Saya jadi anak. Jadi kalau saya tidak pernah jadi anak, bagaimana saya jadi bapak? Ya. Nah sekarang saya anak. Ini anak kan bukan anak genetikal, bukan anak biologis nih ayat 1. Ini anak yang punya orang tua di dalam Tuhan. Halo, engkau di CG1, ke CG2, CG3, CG4, orang tuamu di dalam Tuhan di CG adalah penilik 1.
Kalau kau tidak hormat padanya, masa depanmu di CG itu tidak akan pernah penuh harapan. Kau akan selalu troublemaker. Hormati pemimpin rohanimu di CG. Yang penilik-penilik CG yang ada di sini bilang amin. Mereka tidak dihormati karena mereka butuh hormat atau maaf gila hormat. Karena Alkitab yang bilang supaya umur panjang. Kalau engkau tidak hormat pada penilik CG-mu, engkau pasti tidak sejahtera datang CG, bukan? Betul? Kalau saudara tidak memberi penghormatan kepada orang tua, otoritas, katakan bersama, otoritas. Saudara kadang-kadang penilik itu lebih muda dari kita. Tapi kalau otoritas ada padanya, dialah pemimpin rohani. Kita belajar saja, sama seperti kalau saudara di kantor. Kalau saudara di kantor mengatur ini, mengatur karena mereka anak buah. Tapi kalau di gereja, saudara anak buah saya, betul? Jangan saudara di kantor atur-atur mereka. Kalau datang di gereja, kemana? Bukan situ kok tuh taruh itu. Pindah kok sebelah sini kemana? Tuh toilet sana itu cuma satu, taruh kok dua. Saudara jangan putar ya. Kalau saudara punya domain di rumah, saudara atur saudara punya anak-anak. Tapi kalau di gereja, saudara anak dari orang tua rohanimu. Kalau usul, saran, boleh. Nah, itu anak-anak bisa usul saran. Tapi jangan putar ini otoritas. Di tempat kerja, engkau mengerjakan segala sesuatu morat-marit. Tapi ketika engkau datang di gereja, engkau pengen semua kemauanmu, ikut kemauanmu. Itu terbalik. Kalau saya datang pada orang tua rohani saya tidak ngatur dia. Dedi, kenapa Dedi pakai mic warna merah? Dedi, kenapa Dedi pakai baju warna hitam? No, saya punya tugas cuma duduk, mendengar, makan firman, dan cari tahu apa yang kita boleh ambil bagian supaya pelayanan orang tua rohani saya lancar. Paham bilang amin. Yang paham bilang haleluya. Jadi jangan terputar. Anakmu sendiri kau tidak bisa urus. Kamu urus apa orang tuamu. Tidak bisa kan? Haleluya. Jadi supaya masa depan cerah. Halo, yang anak-anak yang punya orang tua. Bagaimana gembala anak-anak punya orang tua? Semua punya. Anak-anak yang punya orang tua. Katakan amin. Mau orang tuamu baik atau tidak baik itu bukan persoalan. Persoalannya Tuhan taruh otoritas atas mereka. Kecuali mereka suruh buat dosa, jangan ikuti. Tapi kalau mereka cuma bilang, anak, bahasa sapu akang. Itu otoritas rohani supaya masa depan. Karena ada orang tua, diam-diam menulis surat wasiat kepada anak yang manis, dia kasih lebih. Kepada anak yang bandel, wajarnya anak dapat. Walaupun orang tua baik, tapi ada orang dia. Anak ini memang anak. Tapi apa yang dia buat, dia cuma tuntut haknya, tidak pernah dia pikir kewajiban merawat orang tua. Orang tua waktu sakit dia tidak urus. Tapi waktu meninggal dia datang pertama untuk urusan warisan. Hormati orang tua. Amin. Orang tua kita adalah agen daripada ketetapan Allah supaya pengaturan tentang umur panjang dan bahagia di masa depan itu bisa tercapai. Dan katakan ya anak-anak, semua kita anak. Katakan amin. Jadi perlakuanmu terhadap orang tua menentukan masa depan. Karena begini, ada anak yang perhatikan mamanya. Marah-marah pada mama punya mama. Mama dia kasih kurung di kamar. Saya cuma lihat di cerita-cerita. Si anak kecil perhatikan. Itu DP oma, DP mama dia kurung. Kasih makan terbatas. Kemudian anak ini membuat suatu kegiatan, kalau DP mama tanya, "Ngana bikin apa?" Kita harus siapkan di tampak. Untuk siapa? Untuk mama. Kenapa? Sebagaimana mama bikin pak oma, kamu bikin lepa mama. Itu masa depan, toh? Itu mengalir terus. Sebagaimana mama ada bikin pak oma, kita siapkan le mama, kamu kurung di sini. Baru situ tuh mama sadar. Oh ternyata hari depan itu ada kaitan dengan perlakuan kita terhadap otoritas di atas kita. Orang Romawi mengandalkan keperkasaan. Orang Yunani mengandalkan hikmat, filsafat. Tapi orang Cina menghormati orang tua. Makanya banyak orang Cina sampai tua masih tetap segar. Banyak orang lain belum tua so habis. Belum tua so innalillahi. Kenapa? Tidak hormat orang tua. Tapi salah juga, saking hormat orang tua, so dikubur terbilang, "Pak, kita mau kawin, kita bawa tepi jodoh, ini boleh lihat kan Pak? Apa bagus ininya enggak?" Menghormati orang tua bukan sampai begitu.
Yang sudah mati tidak usah tanya-tanya, amin. Ada lagi saudara-saudara, masih hidup dia tidak farek dari mama papa. Masa tak so mati dia nangis 3 hari. Haleluya. Dia potong akan babi mau ucapan syukurku maus. Saya tunjuk kalau so mati tidak ada guna. Bilang kiri kanan, saya tunjuk kalau so mati tidak ada guna. Waktu dia masih hidup, cuci akan DP baju, amin. Ganti akan DP gorden. Kalau ada doi. Karena otoritas yang kita tabrak akan membuat masa depan kita hancur. Bilang kiri kanan, otoritas yang kita tabrak akan membuat masa depan kita hancur. Saya sudah lihat saudara, saya tidak mengkultuskan gembala, tapi saya sudah lihat gembala-gembala di tempat tertentu dan orangnya dekat dengan saya. Setiap orang yang selalu menabrak gembala, selalu masa depannya hancur. Menabrak dalam pengertian semena-mena. Ya kalau cuma usul saran karena gembala salah, mengapa tidak? Ya toh? Kasih tahu gembala, rupa salah, ini masa pohon DP akar di atas, DP daun di bawah. Otomatis ini wajar. Tapi apa saja dikritik, apa saja dilawan, apa saja. Tapi tetap berjemaat di tempat, bukan di sini, di tempat lain. Saya sudah lihat masa depan anak cucunya, tidak umur panjang. Saudara tidak mau mengalami begitu? Saya sudah lihat 2 contoh. Dan 2 contoh ini cukup untuk referensi. Menghormati orang tua, menentukan masa depan. Mama kok ini bukan anak milenial. Le pegang HP tabo balik. Mama kamu tabo balik ke. Mama salah kirim ke. Itu otoritas tidak pernah berubah. Kita tidak pernah jadi orang tua terhadap orang tua kita. Kita tetap anak. Katakan amin. Itu sebabnya ada banyak orang tua di doa ibuku. Ibuku bukan berdoa Tuhan berkati anakku. Dia bilang Tuhan tak sejengkel. Kita menyesal dia kasih lahir pada dia. Sampai hari ini tidak pernah dia kirim akan biar cuma pulsa. Tapi kalau ada warisan dia tanya-tanya, tapi tanah yang mana mama? Tapi sampai hari ini, so Natal begini, apa kukisnya dia kirim. Padahal dia banyak doi. Dan di doa ibuku, namaku disebut. Karena ibuku jengkel dengan hidupku. Halo, ini firman jarang-jarang sudah dengar seperti ini. Mau masa depan? Mau masa depan cerah? Jangan cuma teori-teori saya punya masa depan cerah karena saya pelayanan. No. Saya punya masa depan cerah karena saya punya gelar. No. Banyak orang pintar tidak hargai orang tua. Banyak orang pintar tidak sayang orang tua. Bahkan memperkuda orang tua. Orang tua jual sayur di jalan raya. Dia ditraktir dengan uang sayur itu dari teman-teman. Yang seperti itu dulu bilang amin. Oh Tuhan tidak sanggup sama mengaku Tuhan. Itu dalam bahasa Indonesia. Kita nak bilang lebih asli. Itu lebih bahasa analogi maling kunda. Bertobatlah hai para maling kunda. Yang terakhir. Coba A tadi. Atau C. Saudara-saudara, masa depan kita akan penuh harapan. Kalau kita taruh harapan kita. Roma 15 ayat 13, coba lihat. Roma 15 ayat 13. Apa yang Ibu Gembala ada baca tadi malam, saya mau kasih kuis. Ada di ayat mana? Firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ya. Baik oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Siapa sumber pengharapan kita? Siapa sumber pengharapan masa depan kita? Ya jawab yang tegas. Sumber pengharapan masa depan kita adalah Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara mau makin penuh harapan kita makin nyata. Kalau kita mau, poin terakhir, selalu taruh harapanmu pada Yesus.